agen adaptasi makhluk hidup. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis-jenis adaptasi makhluk hidup serta menganalisis contoh adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak tahu nggak apa yang dimaksud dengan adaptasi? Ya Bu, Gerakan itu proses penyesuaian diri pada lingkungan baru. Ya, kita simak jawabannya apakah sama atau tidak ya. Nah, jawabannya hampir sama, tapi ibu sedikit melebihkan, yaitu adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan agar dapat bertahan hidup. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis adaptasi. Nah, jenis adaptasi itu akan dibagi menjadi 3. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, bebek memiliki kaki berselaput agar mudah berenang. Nah, yang kedua, burung elang memiliki paruh tajam untuk mengoyak daging mangsanya. Yang ketiga, kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, ikan memiliki bentuk tubuh ramping agar mudah bergerak di air. Berikut kita melihat contoh dari hewan tersebut. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya unta menyimpan cadangan air dan lemak di sumber. Yang kedua, manusia berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh. Yang ketiga, ular menghasilkan bisa untuk melumpuhkan mangsanya. Nah, ini contoh-contoh dari adaptasi fisiologi. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku, di mana adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian perilaku makhluk hidup terhadap lingkungan. Seperti contohnya cicak memutuskan ekor saat dia terancam. Terus ada beruang tidur panjang atau hibernasi saat musim dingin. Kerbau berkubang di lumpur untuk mendinginkan tubuh. Burung bermigrasi mencari daerah yang lebih hangat. Dari adaptasi tingkah laku. Nah, anak-anak tahu tidak contoh adaptasi pada tumbuhan di sekitar kita? Dia kan menyesuaikan diri dengan habitatnya. Nah, contoh dari fungsi dari teratai daun lebar saat mengapung itu apa? Untuk mendapatkan cahaya Bu. Oke, ada lagi? Tidak tahu Ibu. Terus kaktus fungsinya apa? Kaktus kan batangnya itu menyimpan air. Nah, fungsi dari kaktus itu apa? Untuk menyimpan cadangan air. Terus bakau Untuk bertahan di air. Oke, mari kita cek jawaban kalian ya. Sama tidak jawabannya dengan yang disebutkan? Beda. Sama. Oke, kasih tepuk tangan untuk kawannya. Nah, selanjutnya boleh fungsi dari hewan tersebut apa? Kalau bunglon Melindungi diri dari manusia. terus elang kan dia memiliki paruh dan cakar yang tajam. Nah, fungsi paruh dan cakar yang tajam itu untuk apa? Untuk mengambil ayam Ibu. Kalau cakar tajam untuk mengambil mangsa. Terus kalau ikan, mengapa tubuh ikan itu bisa berbentuk ramping? Biar Oke, kita cek siap untuk kita cek jawabannya. siap Bu. Sama tidak jawabannya? Sama. Oke. Nah, selanjutnya ada manfaat adaptasi. Adaptasi itu memiliki manfaat penting bagi kehidupan makhluk hidup, seperti untuk bertahan
hidup, terus mempermudah mendapatkan makanan, melindungi diri dari musuh, menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Nah, contohnya landak ya Kak, pada hewan landak dia kan memiliki duri untuk melindungi diri dari musuhnya supaya dia tidak terancam. Terus selanjutnya ada bunglon. Bunglon itu kan dia bisa merubah warna tubuh agar tidak mudah terlihat oleh musuh. Contohnya saat dia berada pada pohon, dia bisa menyesuaikan warna pohon itu dengan berubah warna. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas lagi memperkuat pemahaman kalian, Ibu kasih contoh video ya. Biar simak nanti kalian Ibu tanya. Halo adik PC, apa kabar semua? Semoga sehat ya. Hari ini kakak akan ajak kalian buat jalan-jalan virtual sambil belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Tentunya ada yang tahu adaptasi itu apa. Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah mencari makanan, melindungi diri dari musuh, berkembang biak, atau bertahan hidup. Yuk kita mulai. Bentuk paruh dan kaki unggas sesuai dengan jenis makanannya. Burung elang punya paruh yang tajam dan ujungnya sedikit melengkung untuk merobek dan mengoyak daging mangsanya. Kakinya kuat dan tajam untuk mencengkram mangsanya agar tidak lepas. Kalau burung pipit punya paruh yang pendek, tebal dan runcing untuk memecah biji-bijian. Kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di lapis tangan. Hewan juga harus pintar melindungi diri dari pemangsanya. Kalau enggak, hewan tersebut bisa dimakan. Bunglon bisa menyamar dengan cara mengubah warna kulit sesuai lingkungannya. Cara ini disebut dengan mimikri. Kalau kura-kura pintar sembunyi, caranya dengan memasukkan kepala dan kakinya ke bawah tempurung yang keras. Ada lagi nih, hewan yang jauh kabur dari musuhnya. Contohnya cecak yang bisa memutuskan ekor atau disebut autotomi. Hebatnya, ekor cicak yang putus bisa tumbuh kembali. Kalau cumi-cumi bisa mengeluarkan tinta yang bikin air jadi biru dan gelap. Musuh jadi susah buat melihat dan saat itulah cumi-cumi akan kabur. Ada juga hewan yang bisa melawan musuhnya. Ular akan mengeluarkan busa atau racun dengan cara menggigit dan menyemprotkan langsung. Sedangkan kalajengking akan menyerang musuh dengan alat di ujung ekornya. Hewan juga beradaptasi sesuai kondisi habitatnya supaya bisa bertahan hidup. Unta hidup di daerah gurun yang panas, banyak pasir dan jarang banget ada sumber air dan makanan. Unta punya bulu mata yang panjang supaya tidak terhimpit pasir. Telapak kakinya lebar dan tebal supaya gampang saat berjalan di atas pasir. Dan mulut unta mengandung lemak untuk cadangan makanan. Sekali minum, unta bisa habis ratusan liter air loh. Air itu akan disimpan supaya unta tidak kehausan. Kebalikannya nih, penguin hidup di daerah kutub yang sangat dingin. Supaya tidak kedinginan, penguin punya bulu yang tebal dan rapat dengan lapisan lemak di bawahnya. Penguin juga punya sayap, tapi bukan untuk terbang. Sayap penguin digunakan untuk menjaga keseimbangan saat berjalan dan sebagai dayung saat berenang. Bukan cuma hewan, tumbuhan juga beradaptasi. Salah satunya untuk melindungi diri. Mawar punya duri tajam di batangnya. Bambu punya rambut halus yang bisa bikin gatal. Dan nangka punya getah yang lengket. Ular juga beradaptasi untuk bertahan hidup di habitatnya. Pohon jati yang hidup di daerah tropis akan menggugurkan daunnya di musim kemarau. Tujuannya untuk mengurangi penguapan supaya tidak kekeringan. Tumbuhan seperti kaktus yang tinggal di daerah gurun yang panas dan kering juga melakukan adaptasi. Akar kaktus panjang dan menyebar untuk menjangkau dan menyerap banyak air. Daun kaktus berbentuk duri kecil-kecil untuk mengurangi penguapan. Selain itu, batang kaktus juga tebal untuk menyimpan cadangan air. Kalau tumbuhannya hidup di air gimana ya? Cara adaptasinya tentu berbeda. Teratai misalnya punya daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Batang teratai juga punya rongga udara agar bisa mengapung di permukaan air.
Sementara bakau yang hidup di pesisir laut memiliki akar yang kuat untuk menahan ombak. Bakau juga bisa mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Selain mendapat makanan dari fotosintesis, ada loh tumbuhan yang makan serangga, contohnya kantong semar dan Venus flytrap. Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang harum untuk memancing datangnya serangga. Berbeda dengan kantong semar, bunga mawar juga menghasilkan nektar yang harum untuk memancing serangga. Tapi bukan untuk dimakan, hanya untuk membantu penyerbukan. Sedangkan bunga bangkai menghasilkan bau busuk untuk memancing lalat yang membantu penyerbukan. Sebentar belajar tentang adaptasi, cara adaptasi mereka ternyata bisa kita tiru loh. Misalnya kaki kakak yang dipakai untuk berenang atau menyelam, terinspirasi dari selaput pada kaki hewan. Jaket musim dingin yang cara kerjanya sama dengan bulu pada penguin, atau cara tentara menyamar di tengah hutan mirip dengan bunglon yang mengubah warna tubuhnya mengikuti lingkungan. Lalu, apakah kita sebagai manusia juga beradaptasi? Ya. Nah, dari video tersebut, apa yang dapat kalian amati dari video tersebut? Ayo satu orang atau teman-temannya boleh. Ya, silakan Gusti. Jadi dari video ini kami tonton sama lagi itu tentang adaptasi dari makhluk hidup. Nah, adaptasi itu kayak proses dari makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya tadi itu kalau hewan tuh ada penguin. Penguin kan hidupnya di lingkungan yang dingin seperti kutub. Nah, mereka memiliki adaptasi di morfologi di mana memiliki bulu yang tebal biar dia itu tidak kedinginan. Terus sayapnya itu juga bisa jadi sirip, bisa untuk berenang, dan telinga pendek bisa untuk mengurangi permukaan tubuh yang dingin. Nah, kalau di adaptasi contoh lainnya itu ada elang, dia kan punya paruh untuk mengoyak makanan dan punya cakar untuk mengambil mangsanya. Nah, untuk di tumbuhan itu ada seperti tumbuhan nangka itu kan dia punya getah. Nah, getah itu sebagai bentuk adaptasi dia untuk menangkap serangga. Dan juga pada ada teratai. Nah, di daun teratai itu kan logam ya Bu. Daun teratai itu bentuk adaptasinya itu daunnya logam. Nah, fungsi dari daun teratai itu untuk mengurangi penguapan karena kan dia tuh hidupnya di air. Kalau kaktus tuh dia nyimpan cadangan air di dalam tubuh dan di badannya. Terus akarnya yang untuk akar kaktus tuh untuk menyerap air juga. Ini mana membantu untuk adaptasi hidup di gurun. Di gurun kan tidak memiliki pasokan air yang cukup. Itu yang paling saya dapatkan di video. Baik, jawaban temannya sudah benar. Kasih aplaus untuk temannya. Nanti ketua kelas catat nama kawannya, besok ibu kasih satu. Terus ada satu lagi video yang memperkuat dari materi tersebut. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu sih pada hewan. Di seleksi alam, sinisme, sistem adaptasi pada hewan. Lanjut, subscribe channel ini dulu. Sistem adaptasi pada hewan. Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu adaptasi, seleksi alam, serta perkembangbiakan.
Dengan beradaptasi, makhluk hidup yang mampu bertahan akan bisa melangsungkan hidupnya, sedangkan yang tidak mampu bertahan akan punah. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi morfologi pada hewan yaitu bebek memiliki selaput pada kakinya karena dia mencari makan di tempat yang berair. Burung pelikan memiliki paruh yang berkantung agar bisa membawa makanan untuk anaknya. Harimau memiliki taring agar mudah merobek mangsanya. Bentuk paruh dan kaki pada burung yang berbeda-beda. Contohnya, burung pipit memiliki bentuk paruh pendek dan kuat yang digunakan untuk memakan biji-bijian, sedangkan jari-jari kakinya yang panjang dan telapak kakinya yang datar digunakan untuk hinggap dahan atau ranting pohon. Sedangkan burung elang memiliki paruh yang agak melengkung ke bawah, tajam, dan rahang yang kuat digunakan untuk mencari daging mangsanya, dan kakinya yang pendek dan bercakap digunakan untuk mencengkram mangsanya agar tidak terlepas. Bentuk mulut serangga yang berbeda-beda, contohnya kupu-kupu yang memiliki mulut penghisap yang bentuknya panjang seperti belalai, sehingga kupu-kupu bisa menghisap nektar yang ada pada bunga. Nyamuk memiliki mulut penusuk dan menghisap dengan mulut panjang dan tajam yang digunakan untuk menghisap darah manusia dan hewan. Serangga dengan mulut penjilat misalnya seperti lalat, dan serangga dengan mulut penggigit misalnya seperti cangkrik dan belalang. Bentuk gigi pada hewan berbeda-beda, contohnya hewan pemakan daging atau hewan karnivora umumnya memiliki 4 gigi taring yang cukup besar dan runcing yang digunakan untuk menangkap mangsanya. Selain itu, memiliki gigi geraham dan ujung tajam yang digunakan untuk memotong atau mencabik daging hewan yang dimangsanya. 2. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah cara penyesuaian diri fungsi alat-alat tubuh atau kerja alat-alat tubuh terhadap lingkungannya. Adaptasi ini tidak mudah diamati seperti pada adaptasi morfologi karena menyangkut fungsi alat-alat tubuh dan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Contoh adaptasi fisiologi pada hewan yaitu ikan yang hidup di air asin lebih pekat mengeluarkan urin daripada ikan yang hidup di air tawar. Adanya enzim selulase pada saluran pencernaan untuk memudahkan mencerna makanan seperti rumput-rumputan dan kayu. Contoh hewan pemakan rumput-rumputan seperti sapi, kambing, dan kerbau. Pemakan kayu seperti rayap dan sejenis moluska yang biasa hidup pada kayu. Pada umumnya, hewan pengisap darah memiliki zat antikoagulan, anti pembeku darah. Zat ini berfungsi agar darah yang dihisapnya tidak membeku dan tetap mencair, contohnya nyamuk dan kutu. Musang dapat mensekretasikan bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi lubang dubur yang berfungsi untuk menghindari diri dari musuhnya. 3. Adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan yaitu cicak melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Bunglon, bila merasa terancam, bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya agar lebih mudah mendapatkan mangsanya. Mamalia yang hidup di air laut, misalnya lumba-lumba dan paus, sering muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen udara karena alat pernapasannya berupa paru-paru yang tidak dapat mengikat oksigen yang terlarut dalam air. Pada musim dingin, banyak hewan yang berdarah panas membutuhkan energi tumbuhan untuk menjaga suhu tubuhnya. Pada saat itu, makanan sangat langka sehingga untuk bertahan hidup beberapa hewan melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang pada musim dingin. Contoh hewan yang melakukan hibernasi misalnya tikus, landak, dan beruang hitam. Jika kamu suka video ini, setelah kalian menonton video yang kedua ini, Ibu mau satu orang simpulkan selain Kristi ya, atau yang berkunjung berikan Saya Bu. ya silakan Nesa. Jadi dari video tadi menjelaskan tentang cara hewan beradaptasi itu ada
supaya tetap bertahan hidup dan tidak menyebabkan ketiga. Yang pertama itu adaptasi morfologi atau isi keluar, contohnya kaki bebek berseraku dan berbagai bentuk mulut serangga. Kedua, adaptasi fisiologi atau fungsi organ dalam seperti ikan air asin yang mengeluarkan urin pekat serta sapi dan ayam yang memiliki enzim khusus untuk mencerna makanan. Ketiga, adaptasi tingkah laku atau perilaku seperti cicak yang memutuskan ekornya, bunglon yang mengubah warna, dan hewan tertentu yang melakukan tidur panjang saat musim dingin. Baik, kasih aplaus untuk Neta. Terus, selanjutnya silakan membagikan lembar kerja, nanti kalian kerjakan. Habis itu diskusi, habis itu kalian presentasikan ke depan. Satu. Ada yang belum paham, silakan. Ibu nanya. Ya. Ya. Sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih. Bu Messi boleh baca petunjuk di lembar yang kedua ya.
jawab soal ini ya. Oke, ini boleh kan Bu? Itu baru betul nih. Sebentar tuh. Masih ada semua kan? Kesimpulannya jangan lupa ditulis juga ya. Iya, Bu. Baik, karena semua kelompok Bu, Nesa, Bu. Nesa, nggak boleh seperti itu ya nanti. Nah, karena semua kelompok sudah selesai, boleh maju untuk presentasi kelompok siapa dulu? Kami Bu. Kami, Bu. Kami. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nesa. Nama saya Tika. Nama saya Disti. Oke, baik, langsung saja. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan seperti adanya ancaman untuk mencari mangsa dan lain-lainnya. Nomor 2, sebutkan 3 jenis adaptasi. 1. Adaptasi morfologi. 2. Adaptasi fisiologi. 3. Adaptasi tingkah laku. Nomor 3, mengapa kaktus memiliki daun berbentuk duri, yaitu untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, mengapa kaki bebek berselaput, yaitu untuk adaptasi berenang di air. Nomor 5, apa manfaat adaptasi bagi makhluk hidup, yaitu untuk bertahan hidup dari seleksi alam dan berkembang biak di lingkungannya. Baik, adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu adaptasi merupakan proses penyesuaian diri dari makhluk hidup di lingkungannya. Terus, nah, ada 3 adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Lalu, kalau untuk kaktus, dia itu memiliki daun berduri untuk mengurangi penguapan, dan juga bebek memiliki kaki berselaput untuk agar lancar berenang di air. Nah, kalau manfaat bagi kehidupan bagi makhluk hidup itu untuk bertahan hidup dari seleksi alam dan untuk berkembang biak di lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ya. bahkan kelompok selanjutnya. Kelompok lagi Bu. Ibu ini HP. Ini tidak boleh main HP, HP-nya disimpan ya. Baiklah, kami dari kelompok 3, saya Yasmin. Saya Mulyani. Oke. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Sebutkan 3 jenis adaptasi, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Mengapa kaktus memiliki daun berbentuk duri? Untuk mengurangi penguapan air. Kalau di kelompok tadi cuma penguapan, kami memperjelas di sini adalah penguapan air. Mengapa kaki bebek berselaput? Ini untuk membantu berenang lebih cepat di air, kemudian mempermudah gerak di air. Terus apa manfaat adaptasi bagi makhluk hidup? Itu untuk bertahan hidup, memperoleh makanan, dan melindungi diri dari musuh.
perubahan atau kondisi baru agar dapat terus bertahan hidup. Yang kedua, sebutkan 3 jenis adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. 3. Mengapa kaktus memiliki daun bentuk duri? Jawabannya untuk mengurangi penguapan air dan air yang berlebihan dan melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan. Keempat, mengapa kaki bebek berselaput? Untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan. 5. Apa manfaat adaptasi bagi makhluk hidup? Manfaat adaptasi bagi makhluk hidup adalah agar makhluk hidup dapat bertahan hidup dan meneruskan keturunan di lingkungan yang terus berubah. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, adaptasi adalah proses penyelesaian diri makhluk hidup. Nah, ada 3 jenis adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, boleh satu orang simpulkan materi yang sudah kita pelajari. Boleh satu orang atau ibu dulu. Ani Bu udah mau simpulkan. Tidak apa-apa, Sarah. Yang penting sudah berani mencoba. Kesimpulannya, hari ini kita belajar tentang adaptasi. Adaptasi di mana adaptasi itu adalah proses penyesuaian diri dalam setiap makhluk hidup. Ya, terus kita juga tadi ada belajar tentang jenis adaptasi. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga tingkah laku. Terus kita ada belajar juga beberapa hewan yang bisa beradaptasi, yaitu seperti bebek, bunglon, dan lain-lain. Terus ada juga kita belajar tentang tumbuhan yang bisa beradaptasi seperti kaktus, teratai, dan lain-lain. Baik, Ibu sedikit meluruskan materi kita hari ini. Ini ya kesimpulannya, sesuaikan dengan yang sudah tadi sampaikan. Nah, selanjutnya Ibu ada sedikit nanti Ibu berminta perintah. Sebelumnya harus Ibu bagikan ini. Mohon maaf. Ada dua. Nah, sebelum itu mari satu orang pimpin doa dulu, habis itu baru kita lakukan refleksinya. Doa dulu. Ya Bu, Baik, silakan Nisa. marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah siap dengan Siap. yang sudah Ibu berikan? Jadi gimana Bu? Kan di situ kan udah ada emot nih. Nah, terus kalian tempel aja. Pakai menggunakan stiker. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini sesuai dengan emot ini dan tempelkan? Sudah Ibu pasangkan di depan. Mari.
Bu, isi otaknya. Ibu. Baik, sekian dari